what's going on? Are you positive my son's head is in a bucket, a yellow bucket in my basement? What makes you think that? Because I looked in the bucket. And what did you see? Exactly what I told you. Okay, where's the rest of the body at? No idea. Inilah momen ketika polisi menemukan kelapa seorang pria berusia 24 tahun yang dimasukkan ke dalam ember di basement ibunya. Where in the basement was that located? As you go down the stairs, if you turn to the immediate right, it was at the bottom of the stairs to the right. Was it in pretty close proximity to the stairs? Yes. After you made that observation, what did you do? After I pulled the towel off, Yes. I had Officer Plunky come downstairs and just verify we had in fact found a human head in the bucket. Korban adalah Shad Tyrion. Kasusnya menjadi kasus penghilangan nyawa paling gamblang dan aneh yang pernah disaksikan petugas kepolisian. But she played with his penis after he was dead. Was it erect? It was half. Yeah. Did you? Even. What did you do with this penis? I put it on. Did you ever place it in your vagina or any of your body parts? Kadang monster tidak bersembunyi di balik bayang-bayang. Mereka duduk di sebelah kita, tersenyum, bercanda, sampai akhirnya kita tidak sadar bahwa kita akan menjadi korban terakhir seperti kisah Shad Tyrion. Shad Tyrion lahir pada tanggal 7 September 1997 di Green Bay, Wisconsin, dari pasangan Tara Pakanich dan Michael Tyrion. Setelah menyelesaikan sekolah di Howard Suamico, Shad kemudian kerja bersama ayah dan kakeknya di bisnis keluarga mereka. Teman dan keluarganya menggambarkan dia sebagai orang baik dan penyayang yang sering memikirkan orang lain sebelum dirinya sendiri. Di samping itu dia juga merupakan seniman berbakat dalam seni ukiran kayu dan suka menghabiskan waktu bersama keluarganya dengan berkemah. Namun tidak ada yang menyangka bahwa dia akan bertemu dengan seseorang yang akan mengakhiri hidupnya dengan cara yang paling tragis. Pada tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 3.20 dini hari, Tara Pakanich, ibu Shad, menelpon polisi untuk melaporkan bahwa dia telah menemukan kelapa yang terpenggal di dalam ember di basement rumah mereka di Green Bay, Wisconsin. Dua petugas dari kepolisian segera dikirim ke tempat kejadian dan mereka menemukan ibu Shad bersama dengan pacarnya, sedang dalam keadaan tertekan dan ketakutan menunggu mereka untuk datang memeriksa. Pacar ibu Shad mengatakan bahwa dia tidak dapat memastikan apakah yang dia lihat benar kelapa manusia atau hewan, sehingga salah satu petugas langsung turun ke basement untuk memeriksanya sendiri. Did you both see this? I opened the towel, I picked up the towel and dropped it because I don't know what the fuck it is, man. I had bad vision. And she's like, is that what I think? And I don't know what the fuck it is. Do you want to stay with those two arms? Saat petugas itu mencapai dasar tangga basement, dia melihat ada ember plastik di lantai yang ditutupi dengan handuk. Ketika dia mengangkat handuk itu, apa yang dilihatnya membuatnya mundur beberapa langkah. Ia merasa terkejut dengan pemandangan yang baru saja ia saksikan. I know you're busy over there, but this is actually what it's going to be. It's not going to be a 961 thing or a 96 thing, so we're going to need more units here. Di saat petugas menunggu bantuan, mereka memeriksa sekeliling dan menemukan banyak cairan merah di lantai dan kasur, serta beberapa potongan yang tampak seperti potongan-potongan daging yang berceceran di lantai. If we could get more units here sooner rather than later, that'd be appreciated. We've got quite a bit of
down here. I want to clear this rest of this house. We've got 2 people in the house for sure. After you observed the bucket, it appeared that you walked around the basement area of the residence. Is that right? Yes, it did. At that point, did you see any other parts of the human body? No other parts of a human body, no. Did you notice any areas of potential? Yes. And where was that? Beyond the stack of mattresses, there appeared to be blood on the floor and then small chunks of human flesh. In other areas of that basement, did you locate any obvious signs of? There was a dry stain on the mattresses, and that was all that I remember seeing. Penyelidik tiba untuk olah TKP. Mereka sangat terkejut dengan grafis kejahatan tersebut. Di ember yang sama dengan kelapa, mereka menemukan organ vital laki-laki beserta cairan tubuh dan 2 pisau. There was remains, 2 different specific types of remains that I observed. What kind? There was a human. There was in the bucket. Let me stop you there. What do you mean genital? What I would recognize as testicles. Bagian tubuh lainnya ditemukan di dalam kantong belanja plastik dan kotak kardus. Tubuh ditemukan di dalam tas penyimpanan dan banyak luka kaku terdapat di kelapa. Di dalam tas juga ditemukan pisau ukir dan beberapa organ dalam. Pemeriksaan medis menentukan bahwa area kepala dan leher memiliki tanda yang sesuai dengan pencekikan dan pemenggalan kelapa dilakukan setelah pencekikan terjadi. Penyelidik juga mencatat bahwa masih ada beberapa bagian tubuh yang hilang. My inventory, I believe I was missing the right thigh, specifically from about the waist to about the knee. I believe that I was missing as well I was also missing the left thigh and left leg. Dalam pemeriksaan, korban diidentifikasi sebagai Chad Tyrion berusia 24 tahun. Dengan itu penyelidik mulai menginterogasi ibu Chad, Tara, yang pertama melaporkan kejadian itu. Tara memberitahu mereka bahwa dia dibangunkan dengan suara pintu yang dibanting sekitar pukul 2.30 pagi. Dia pergi ke basement untuk memeriksa apakah putranya berada di sana, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Saat dia ingin pergi meninggalkan ruangan itu, dia melihat ember dengan handuk yang menutupi bagian atasnya, kemudian memutuskan untuk memeriksanya dan saat itulah dia menemukan pemandangan yang sangat mengganggu. You kind of came upon the bucket, happenstance kind of, right? Right. So then you took the towel off? I did. And how long did you look in the bucket? See, Seconds? I don't know. Seconds, probably. Okay. Did you put the towel back then? And I put the towel back, yes. Tara mengatakan bahwa terakhir kali dia melihat putranya hidup adalah pada hari Senin 21 Februari 2022 sekitar pukul 21.30, 1,5 hari sebelum penemuan mengerikan itu. Pacar putranya Taylor Shabisnis yang berusia 24 tahun datang menjemputnya dengan mobil van mini miliknya. Namun yang diketahui, walaupun berpacaran dengan Chad, ternyata Taylor adalah wanita yang sudah menikah dan memiliki seorang bayi, tetapi tampaknya hubungan pernikahannya tidak berjalan dengan baik. Taylor dan Chad, keduanya saling kenal sejak sekolah menengah. Taylor Shabisnis lahir pada tanggal 23 November 1997. Tidak seperti Chad, Taylor lahir dalam keluarga problematik, ibunya pecandu alkohol dan meninggal akibat penyakit liver yang dideritanya ketika Taylor masih berusia 12 tahun. Sejak kepergian ibunya, Taylor beserta saudara laki-lakinya harus tinggal bersama ayahnya. Selama duduk di bangku sekolah menengah, Taylor menjadi kekhawatiran para guru karena perilakunya yang memburuk sehingga ia harus menerima perawatan kesehatan mental. Di tahun terakhirnya bersekolah dia juga dikeluarkan setelah berkelahi dengan siswa lain dan dilaporkan bahwa Taylor tidak pernah lulus dari sekolah menengah. Beberapa tahun kemudian ayahnya didakwa atas kekerasan terhadap seorang anak di bawah umur pada tahun 2017 dan kemudian dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Setelah semua yang telah ia lewati, sekali lagi Taylor harus menerima kenyataan pahit ketika saudara laki-lakinya meninggal secara tragis dalam kecelakaan sepeda motor pada awal tahun 2022.
Serangkaian nasib buruk yang terus menimpanya, dia benar-benar merasa putus asa dan harus menghabiskan waktu keluar masuk pusat psikiatri karena kondisi mental yang tidak stabil. Kembali dalam penyelidikan, Tara memberi tahu para detektif setelah Taylor menjemput putranya pada Senin malam, dia tidak pernah melihatnya lagi meskipun dia mendengar suara-suara dari basement keesokan paginya dan berasumsi bahwa itu adalah putranya dan Taylor. Dia juga melihat Van di luar rumah saat dia ingin berangkat kerja. Setelah berbicara dengan Tara, para polisi pergi ke apartemen Taylor untuk memeriksa apakah mereka dapat menemukannya di sana. Saat tiba mereka melihat mobil van milik Taylor terparkir di luar kompleks apartemen, mereka mencoba mendekat untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Namun di saat mereka mengintip melalui jendela, di waktu yang bersamaan fokus mereka teralihkan oleh Taylor yang keluar dari apartemen. Hey. Is this... Does this look like blood? Or am I just tripping? Bloody footprint? You see this right here? Could possibly be blood. Footprints on the path. Hey, who did that? Hi, Taylor. How's it going? Officer Russell with the Green Bay Police Department. Just make sure you ain't got nothing on you here. Saat penangkapan, petugas menemukan bahwa dia memiliki bekas luka di ibu jarinya serta bercak cairan merah di pakaian dan tangannya. Dia juga memiliki banyak goresan di lengannya yang dia klaim sebagai perbuatannya sendiri, dan Taylor juga tampak tenang selama penangkapan dan bahkan terlihat tersenyum pada suatu waktu. Ketika petugas bertanya apakah dia tahu mengapa mereka ada di sana, Taylor menjawab dengan mengatakan karena surat perintah penangkapan saya. Taylor kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, tetapi tidak ada yang menyangka semengerikan apa detail grafis yang akan mereka dengar. For the first time, we're hearing gruesome dismemberment details straight from the defendant's mouth as Taylor Schabusiness stands trial for the murder of her ex-boyfriend. Do you know Shad? And how do you know Shad? He's my ex. Your ex-boyfriend? Well, they found a kind of disturbing stuff at the house there. Oh, really? Yeah. Yeah. A lot of blood. Basically sheds. Yeah, it's pretty fucked up. And then, so we know you were there at one point. Yeah. With Shad. But we also know you left. Taylor dengan cepat mengakui kejahatan tersebut dan menceritakan semua detail mengejutkan tentang yang terjadi menjelang penghilangan nyawa Shad. Dia mengakui bahwa dia menjemput Shad dari rumahnya pada malam tanggal 21 Februari. Keduanya kemudian bertemu dengan seorang teman dan pergi ke sebuah apartemen di Eastmont Avenue untuk menghisap narkoba jenis ganja. Dia kemudian mengatakan bahwa setelah temannya pergi, dia dan Shad menggunakan zat keras lainnya dan kemudian kembali ke rumah Shad saat ibunya beserta pacarnya sedang keluar pada saat itu. Setelah tiba keduanya turun ke basement dan mulai terlibat dalam aktivitas asmara yang aneh. You two being intimate? It was getting there. Just getting there. Okay. So will this be considered foreplay? Yeah. Yeah. It was. And then, I don't know. And then, I just didn't stop. I don't know why. I didn't stop. Taylor mengklaim bahwa dia dan Shad sering menggunakan rantai dan mencekik satu sama lain selama aktivitas intim mereka. Dia juga mengklaim bahwa kali ini adalah ide Shad untuk menggunakan rantai. You guys done something like this in the past? Do you use manual strangulation during at all? To Shad like that? A manual strangulation, yes.
Taylor mengatakan bahwa Chad pingsan selama aktivitas itu karena dia menarik rantai begitu keras, sehingga Chad mulai batuk dan mengeluarkan cairan merah dari mulut. The chain goes around his neck and he started choking him. And you just realized that he was going to die or what? I'm just like, I think I went a little too far because like I was blacking out while I was doing it, right? And then like I look at him, I'm like, shit, he's already purple. I'm like, I don't know if he's fucking. Dia memberitahu detektif bahwa dia bisa merasakan jantung Chad berdetak saat dia menarik rantai itu, dan terus menarik mencekiknya lebih keras dan berpikir bahwa Chad tidak akan tewas. Then, did you feel a need to try to help him? Stop choking him or get an ambulance? You didn't feel a need to do that? I don't know why, I just it happened so fast. So then after you realized he was no longer bleeding, his face was purple, he said his mouth was going out of his mouth. What'd you do? Clean him up a little bit. And then, Setelah apa yang dia jelaskan, sekitar 3-5 menit akhirnya Chad sudah tidak bernapas, dan Taylor memberitahu detektif bahwa dia sangat menikmati melihatnya sekarat sampai detik-detik terakhirnya. Dia kemudian bertanya kepada detektif apakah mereka tahu rasanya mencintai sesuatu yang begitu besar sehingga kau ingin menghabisinya. Para detektif merasa ngeri mendengar perkataan Taylor, menggambarkan bahwa dia benar-benar seperti psikopat sejati. Bahkan setelah Chad sudah tidak bernyawa, dia terus melakukan hal-hal menjijikkan pada tubuhnya selama beberapa jam. You said that she played with his penis after was it erect? it was hot. Did you? Even. What did you do with his after. penis? I put it on. Did you ever place it in your vagina or any of your body parts? Taylor melanjutkan dengan memberikan rincian tentang bagaimana dia memutilasi tubuh Chad keesokan paginya menggunakan pisau yang ditemukan di rumah. Dia bahkan mengatakan bahwa pisau roti dapat memotong dengan baik karena bilahnya yang bergerigi. How did you dismember his body? Knives. With what? Knives. Knives? Just more than one knife? Where'd you get those from? Kitchen. Dia juga berkata bahwa dia telah menempatkan tubuh Chad di tempat tidur, menaruh kelapanya dalam ember dan menampung cairan merahnya dalam wadah penyimpanan dan kemudian membuangnya ke saluran pembuangan di kamar mandi basement. Detektif kemudian bertanya padanya apa yang dia lakukan dengan bagian tubuh yang lain. Taylor kemudian berkata bahwa dia berencana untuk membawa semua ke mobilnya, tetapi dia tidak melakukannya karena dia sedang malas. What did you do with the body? Somewhere? They're like, yeah. Basement, upstairs, downstairs. In the basement. I was gonna bring it. And then, I know I forgot the head. I wanted the head. Did you bring anything with you? Yeah, it's in the van. What? It's in the van. It's, I think it's a foot, maybe. The what? I think it's a foot. A foot? A leg. I'm gonna bring it all from now on. I got lazy. And that's what I did. So it was going to be maybe a foot or a leg in the van. Yeah. What did you do with the head? I forgot that was in the van, so I forgot. What did you do with the head? The head I put in that bucket. Dia kemudian membuat perkataan yang mengganggu pada polisi dengan mengucapkan selamat bersenang-senang mencari semua organ tubuh lainnya. Dia mengakhiri interogasi dengan mengatakan bahwa dia tidak bermaksud menghabisi nyawa Chad, tetapi ketika dia mencekiknya, dia sangat menyukainya sehingga dia terus melakukannya. Polisi kemudian menemukan beberapa bagian tubuh yang hilang termasuk kaki yang dimasukkan ke dalam kotak pemanas makanan di dalam mobil van miliknya.
I believe we recovered the right femur or leg bone of the thigh of the decedent. We also recovered a portion of left thigh, and we also recovered a portion of left leg from about the level of the knee to the ankle. Dalam hal ini, Taylor kemudian didakwa atas pengeksekusian tingkat pertama, memutilasi tubuh, dan penyerangan seksual tingkat 3. Meskipun telah mengakui perbuatannya, tetapi dia mengaku tidak bersalah dengan alasan kegilaan untuk menghindari tuntutan. Namun lebih parahnya lagi, Taylor masih membuat masalah saat proses pengadilan sedang berlangsung. A judge has approved a lawyer's request to be withdrawn from the case after his client attacked him in court. Taylor Schabusiness was in court for a hearing when she attacked her defense attorney as he was sitting next to her. A court officer pulled her to the ground, but the defendant made it difficult for him to restrain her. Di dalam ruang persidangan, saat menghadapi tuduhan penghilangan nyawa, Taylor memutuskan untuk menambah masalah karena nampaknya dia tidak suka bahwa pengacaranya telah meminta agar tanggal persidangan diundur sehingga para ahli dapat menentukan kompetensinya untuk diadili. Beberapa orang berspekulasi bahwa dia melakukan hal tersebut agar ia terlihat gila, namun dia gagal total karena seorang hakim memutuskan bahwa dia secara mental dapat diadili. Persidangan dimulai pada 24 Juli 2023 dengan juri diperlihatkan foto dan video grafis barang-barang yang ditemukan di basement Ibu Shad dan mobil Taylor. Mereka juga menghadirkan beberapa saksi termasuk petugas polisi yang pertama hadir di TKP. Seorang psikologi forensik juga bersaksi bahwa Taylor mengatakan kepadanya dia mengidolakan Jeffrey Dahmer, seorang pengeksekusi berantai keji yang memperkaos dan memakan korbannya antara tahun 1978 sampai 1991. Meskipun Dahmer dieksekusi di dalam penjara oleh sesama narapidana pada tahun 1994, seorang detektif memberitahu juri bahwa mereka telah menemukan beberapa pencarian yang mengganggu tentang Dahmer di komputer Taylor, seperti Jeffrey Dahmer berjalan ke pengadilan dengan sangat seksi atau bokong Jeffrey Dahmer. Tetapi bukti paling memberatkan datang dari pemeriksaan medis yang menjelaskan secara rinci semua yang Taylor lakukan pada tubuh Shad. Soft tissues and muscle had been removed from the bone so that it was largely stripped down to the bone itself. One thing I particularly noticed was for a serrated bread knife that the sharp pointed part of the knife were virtually ground down. Dokter menjelaskan bahwa cara tubuh Shad menjadi dua, memberikan akses ke bagian dalam dada, panggul dan perutnya. Wanita psiko itu benar-benar sakit, dia melakukan sesuatu yang suram dan aneh. Dia melepas kaki Shad dari tubuhnya, lalu memasukkan ke dalam dadanya. Taylor juga telah menguras semua cairan merah dari tubuh Shad sehingga jenazahnya benar-benar kering. Multiple sharp force trauma with multiple stab wounds, multiple punctures, multiple incised wounds of the skin, deep cuts within the muscles and tendons and soft tissue, deep cuts within the bone, but all of these cuts are non-hemorrhagic. In other words, there's no blood or bleeding associated with it. Di saat dokter forensik bersaksi, Taylor terlihat tersenyum dan menyeringai seolah-olah apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Dia tidak menunjukkan penyesalan atas tindakannya dan tidak menganggap serius semua ini. Sementara pembelanya berpendapat bahwa Taylor tidak bertanggung jawab secara pidana atas tindakannya karena dia menderita penyakit mental yang tidak diobati termasuk bipolar yang diperburuk dengan penggunaan narkotika. Dia juga menyoroti masa kecil Taylor yang berkontribusi pada kejahatan yang dia lakukan. Ayahnya yang sedang dalam masa tahanan dibawa ke ruang sidang, bersaksi untuk pembelaan Taylor. Dia mengatakan bahwa dia selalu khawatir tentang kesehatan mental putrinya karena dia menderita halusinasi dan tidak waras. Dia juga mengklaim bahwa Taylor baik-baik saja sampai dia diperkenalkan dengan narkotika oleh suaminya. What was the drug? Meth, heroin, whatever else. I don't know. Marijuana? Yeah, I don't know. The kid was already doing that shit before, and just and he got my daughter involved in that shit.
Pada saat persidangan ini, suami Taylor sedang menjalani hukuman penjara karena tuduhan terkait narkotik meskipun dia mengklaim bahwa dia dijebak. Setelah 4 hari persidangan, juri kembali dengan putusan, mereka yakin bahwa penyakit mental Taylor tidak ada hubungannya dengan tindakannya. Verdict seems to be in order, and I will read it as follows. Question 1. At the time the crimes were committed, did the defendant have a mental disease or mental defect? Answer, no. There's no answer then for question 2. It is dated this date, July 27, 2023, signed by the foreperson. There were no dissenting jurors. Sebelum vonis dijatuhkan, keluarga Shad diberi kesempatan untuk menghadapi pelaku pengeksekusian putra mereka, dan pamannya yang maju memberikan pernyataan kepada Taylor. I'm sure you knew you had a problem, you know. You can't blame it on childhood. You know, there's help out there. And if you take the path to go get the help, you wouldn't be in the situation right now. None of us would be in the situation. But to take the cowardly path that you did, and to make other people suffer because you were suffering, is pretty shitty. So that name Taylor shit business fits you well. And I'm not a praying man, but after Judge Walsh's sentences today, I will pray that you meet the same fate as your idealistic Jeffrey Dahmer. So have a good life, shit business. Pada akhirnya hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Taylor tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. At this time, given all the factors that I have to consider, it's the decision of this court and the judgment of the law that Ms. Shabusiness be sentenced as follows. As to in 22 CF 363, count 1, that's the first degree intentional homicide as a repeater. It's a Class A felony. Going to impose life imprisonment without the possibility of extended supervision. I believe that's appropriate in light of the findings that I've already made. Kasus ini mendapat perhatian luas karena tingkat kekerasannya yang ekstrim dan sifat keji dari kejahatannya. Banyak laporan menyebutkan bahwa penyebab utama dalam tragedi ini diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotik sehingga berdampak pada kesehatan mental Taylor Shabusiness. Kasus Shad Tyrion bukan sekedar kisah kriminal, tapi juga cerminan dari berbagai persoalan sosial dan psikologis yang kompleks. Semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran agar tragedi serupa tidak terjadi lagi. Terima kasih telah menyimak hingga selesai, tetaplah aman, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.